Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Rimudallindradi selaku dosen pengampu mata kuliah Machine Learning Teori. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan prediksi penyakit diabetes mellitus menggunakan metode genetic algorithm dan Gaussian naive Bayes. Sebelum itu kami izin untuk share screen. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Judul yang kami gunakan adalah prediksi penyakit diabetes mellitus menggunakan metode genetik algoritma dan Gaussian naive Bayes. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsa Ari dengan NIM 434221044 bersama rekan saya. Dan saya Aisyah Azhara dengan NIM 434221017. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari diabetes mellitus itu sendiri. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang terus meningkat di seluruh dunia. Penyakit ini tidak hanya memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup individu, tetapi juga menjadi tantangan yang besar dalam sistem pelayanan kesehatan. Deteksi dini dan prediksi risiko penyakit diabetes mellitus menjadi langkah yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan untuk lebih efektif. Nah, di dalam era digital ini, penerapan teknologi berbasis AI atau kecerdasan buatan telah menjadi salah satu pendekatan inovatif dalam bidang medis. Salah satu metode yang menjanjikan dalam peningkatan akurasi prediksi penyakit adalah metode genetik algoritma yang kita gunakan. Genetik algoritma sendiri menggunakan solusi optimal dari masalah kompleks dengan cara mengeksplorasi luang solusi secara global. Dalam konteks prediksi penyakit diabetes mellitus, genetik algoritma memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan fitur yang relevan, meningkatkan efisiensi model, serta mengurangi resiko overfitting. Keunggulan dari genetik algoritma sendiri terletak pada fleksibilitasnya dalam menangani berbagai jenis data, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah nonlinier, serta proses evaluasi yang memastikan solusi terbaik dapat ditemukan meskipun ruang pencariannya sangat besar. Selanjutnya, berikut adalah tujuan penelitian yang kami gunakan. Yang pertama yaitu agar mengkaji penggunaan genetik algoritma sebagai metode optimasi dalam prediksi penyakit diabetes mellitus. Dan yang kedua yaitu menganalisis kemampuan dari GA sendiri dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi model Gaussian naive Bayes melalui seleksi fitur dan optimasi parameter. Berikut adalah metode penelitian yang kami gunakan. Yang pertama, kami mengumpulkan data. Dataset yang kami gunakan adalah dataset data upload file CSV yang digunakan berisi informasi gejala dan diagnosis diabetes mellitus. Kami menggunakan yang pertama preprocessing data, yaitu variabel kategorik diubah menjadi numerik, yang mana gender male menjadi nomor 1 dan female menjadi nomor 0, lalu yes menjadi nomor 1 dan no menjadi nomor 0. Lalu untuk kolom age dinormalisasikan sebagai standar scalar. Lalu label kelas diubah menjadi 1 positif dan 0 negatif. Untuk pembagian data dibagi menjadi training dataset 70% dan testing dataset 30% menggunakan train test split dan dengan random stage 42 score. Selanjutnya, seleksi fitur dengan genetik algoritma. Yang pertama, genetik algoritma akan memilih fitur yang relevan berdasarkan fungsi fitness menggunakan akurasi model decision tree. Yang kedua, parameter dari GA sendiri dikonfigurasikan untuk mencari kombinasi fitur terbaik. Model dari Gaussian Naive Bayes sendiri atau GNB yaitu fitur akan mengseleksi GA digunakan untuk melatih dan menguji model dari Gaussian Naive Bayes itu sendiri. Lalu evaluasi model yang kami gunakan yang pertama, akurasi akan diukur dengan akurasi skor dan yang kedua, analisis performa menggunakan confusion matrix dan classification report yaitu dengan menggunakan presisi, recall dan F1 score. Berikut adalah dataset yang kami gunakan. Dataset yang digunakan ini adalah dataset yang kami ambil dari Kaggle dengan judul Early Stage Diabetes Risk Prediction Dataset. Dataset ini berjumlah 520 data yang memiliki rentang usia antara 16 sampai 90 tahun. Dataset ini memiliki 16 atribut yang terdiri dari age, sex, polyuria, polydipsia, student weight loss, weakness, polyphagia, genital thrush, visual blurring, itching, irritability, delayed healing, partial paresis, muscle stiffness, alopecia, obesity, dan yang terakhir adalah atribut class. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah penjelasan kode. Yang pertama adalah import library. Nah, library yang digunakan itu seperti Pandas, NumPy, dan library machine learning.
Lalu selanjutnya itu membaca dataset. Dataset yang diambil adalah diabetes underscore data underscore upload.csv. Seperti pada screenshotan hasil di samping. Lalu selanjutnya adalah pre-processing data, yaitu kolom gender dikonversi menjadi numerik 1 untuk male dan 0 untuk female. Lalu kolom dengan nilai yes atau no diubah menjadi 1 atau 0 menggunakan mapping. Lalu kolom H dinormalisasi menggunakan standar scalar untuk memastikan skala data seragam. Lalu kolom target class juga dikonversi menjadi numerik, yaitu 1 positif dan 0 untuk negatif. Lalu pembagian data. Jadi kami menggunakan training dataset perbandingan 70% dan testing set 30%. Menggunakan fungsi train underscore test underscore split. Nah, parameternya adalah random state, yaitu 42, dengan memastikan pembagian data secara konsisten. Lalu seleksi fitur dengan genetic algorithm, yaitu fungsi fitness, yaitu dilakukan dengan model decision tree, yaitu nilai fitness dihitung berdasarkan akurasi model pada data uji, dengan tujuan meminimalkan kesalahan prediksi. Lalu konfigurasi GA, yaitu parameter seperti jumlah iterasi, ukuran populasi, probabilitas mutasi, dan metode crossover ditemukan untuk mengoptimalkan pemilihan fitur. Lalu eksekusi GA, yaitu dijalankan untuk mencari kombinasi fitur terbaik yang memaksimalkan akurasi prediksi. Seperti yang sudah saya screenshotkan pada kode di sampingnya. Lalu ada modeling dengan Gaussian naive Bayes. Setelah fitur dipilih oleh GA, hanya subset fitur tersebut yang digunakan untuk melatih model GNB. Model dilatih pada training set dan diuji pada testing set. Lalu evaluasi model, yaitu akurasi, dihitung menggunakan akurasi score, confusion metric. Metrik menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk masing-masing kelas. Lalu classification report, metrik evaluasi seperti presisi, recall, dan advanced score disajikan untuk mengevaluasi performa model secara detail. Nah, kodenya itu saya lampirkan di sebelah kanan. Lalu ini adalah hasil uji. Kami menguji 6 kali dengan 2 kali perbandingan. Yang pertama 70 dan 30 dan yang kedua adalah 80 dan 20. Setiap perbandingan kami uji 3 kali. Dengan hasil yang pertama dari perbandingan 70 dan 30 adalah 85,26 dan yang kedua hasil akurasinya adalah 88,46 dan hasil yang ketiga adalah 90,38. Lalu pada hasil uji perbandingan yang kedua 80 dan 20%, yaitu yang pertama adalah 88,46%, yang kedua 88,46%, dan yang ketiga hasilnya masih sama, 88,46%. Lalu conclusion, kami dapat menyimpulkan bahwa perbandingan 80 hingga dan 20% model ini pembagian data menunjukkan bahwa model dapat melakukan generalisasi yang baik dengan rasio data yang lebih besar untuk training. Lalu pada perbandingan 70 dan 30, meskipun hasilnya sedikit lebih tinggi dengan rasio 80 dan 20%, perbedaan tersebut tidak signifikan. Lalu kesimpulannya kedua rasio adalah menghasilkan performa yang baik dengan akurasi yang relatif tinggi, dan keunggulannya ada dalam hal akurasi, tetapi perbedaan antara kedua tersebut tidak terlalu besar. Oleh karena itu, pembagian data dengan rasio 80 dan 20% mungkin lebih optimal jika kita ingin model yang lebih sedikit lebih akurat. Namun, dengan rasio 70 dan 30% masih tetap memberikan hasil yang cukup baik dan mungkin lebih baik untuk menguji kemampuan model pada data testing yang lebih banyak. Berikut adalah kode yang telah kami buat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berikut adalah kode lengkapnya. Seperti ini. Nah, ketika kita run, ini kita menggunakan testingnya itu 70 banding 30 ya, yang terakhir kali kami coba.
yaitu hasil akurasinya adalah 90,38. Ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan selama menjalankan perkuliahan semester 5. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa kami gunakan untuk kehidupan nantinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.